10 ayat 46 dan 47. Beginilah firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Mari kita gali firman Tuhan bersama-sama. Dilatangi oleh sewaktu Yesus keluar dari kota Yeriko, dan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Dan ada seorang pengemis yang buta di antara mereka, yang bernama Bartimeus. Bartimeus mendengar bahwa Yesus melewati tempat itu, dan dia berteriak minta tolong kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus menghasihani dia. Dan orang-orang tak bilang menyuruhnya untuk diam, tapi Bartimeus tetap berharap, berteriak terus, sehingga Yesus datang dan menyembuhkan dia. Dan apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini? Saudara-saudara, Bartimeus seorang pengemis yang buta. Kita tahu tidak ada seorang pun di muka bumi ini, di dunia ini, bercita-cita menjadi seorang pengemis, ya kan? Kalau saya tanya anak-anak, cita-citamu apa? Selalu ceritanya dan cita-citanya, mereka mau cita-citanya yang tinggi, tidak ada mau menjadi pengemis. Tapi Bartimeus menjadi pengemis yang buta dikarenakan kondisi dan keadaan yang ada. Dan saya berharap di antara kita tidak ada seorang pun menjadi pengemis. Bukan itu tujuan saya membuat renungan ini. Tetapi di satu sisi, saya mau menghimbau kita semua belajar dari pengemis yang bernama Bartimeus ini. Apa yang kita bisa pelajari dari Bartimeus? Yang pertama, seorang pengemis itu tidak baper, tidak mudah menyerah. Selalu dia akan mencari cara supaya dia bisa mendapatkan. Yang kedua, pengemis itu ramah dengan customer-nya. Hospitality-nya tinggi. Dan seberapapun dikasih oleh orang-orang, dia menerimanya dan mengucapkan terima kasih dan bersyukur. Seorang pengemis itu jujur meminta pertolongan orang lain, bahwa dia membutuhkan pertolongannya. Pengemis ini harus sabar ketika ia mendapat hinaan, celaan, dia harus menahan emosinya. Seorang pengemis juga harus kreatif. Dia harus bisa memanfaatkan segala barang atau situasi yang ada. Selanjutnya, seorang pengemis harus berani mengambil risiko, mengambil kesempatan yang ada. Jikalau hari-hari ini engkau depresi dengan hidupmu, engkau kecewa dengan hidupmu, engkau melihat dan engkau merasakan apa yang terjadi dalam hidupmu tidak sesuai dengan ekspektasi yang ada, dan engkau mulai putus asa dalam hidupmu, belajar di pengemis ini. Belajar dari pengemis ini, yang dimana kita tidak boleh putus asa. Karena mengapa? Hari-hari ini saya melihat banyak orang-orang depresi akan hidupnya. Teman-teman ada yang curhat kepada saya, mulai menyerah dalam hidupnya. Dan makanya saya agak mulai marah jikalau ada orang yang putus asa. Kita tidak boleh putus asa. It's okay to be not okay. But when you give up, you have to get out. Dan beberapa tahun silam, ada seorang pastor, namanya Jared Wilson. Saya sangat kagum dengan beliau. Tapi beberapa tahun yang lalu, dia membunuh dirinya sendiri. Karena dia depresi. Depresi ini bisa terkena siapa saja di kalangan apapun, termasuk rohaniawan sekalipun. Bisa saudara dan saya. Tapi saudara, ketika kita depresi, kita jangan menyerah.
Walaupun situasi membuat kita harus diam. Ketika Bartimeus berteriak minta tolong sama Tuhan, orang-orang berkata, diam kamu. Tapi Bartimeus terus berusaha. Akhirnya Yesus datang kepada dia. Dan Yesus tanya, apa yang kamu kehendaki? Dan dia berkata, aku mau supaya mataku dibukakan, disembuhkan. Mungkin hari-hari ini kita sakit. Mata rohani kita masih belum bisa melihat tujuan dan arah mana yang Tuhan mau supaya kita jalani. Mari datang sama Tuhan, teriak minta Tuhan. Kita tolong sama dia. Supaya mata rohani kita bisa melihat arah mana, jalan mana yang harus kita tempuh. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar, dan jangan putus asa melewati hari-hari kita. Yesus beserta kita. Anak satu-satunya dia berikan sama kita. Apalagi yang dia tahan-tahan untuk kita, saudara. Serahkan hidupmu sama Tuhan. Minta tolong sama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus beserta kita.